Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali ya di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kemampuan verbal, yaitu 10 soal sinonim, 10 soal antonim, dan 6 soal analogi. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau ingin menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas tentang sinonim atau persamaan kata. Oke, sebelum kita masuk pada soal nomor 1, silakan ya di pause videonya bagi teman-teman yang ingin menemukan jawabannya sendiri sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Di sini ada kata asprak. Apakah asprak ini bersinonim dengan A. janji lisan, B. janji tulisan, C. ingkar, D. dendam, atau E. surat? Nah, jika teman-teman tahu nih, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, asprak ini juga memiliki arti lain yaitu janji lisan. Jika kita lihat opsi A, janji lisan, ini jawaban yang benar. B. janji tulisan, ini salah. C. ingkar juga salah. D. dendam juga salah. E. surat juga salah. Maka nomor 1 di sini kata asprak itu bersinonim dengan A. janji lisan. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Di sini ada kata asas. Nah, kira-kira nih asas bersinonim dengan apa? Apakah A. instrumen, B. sebab, C. hakikat, D. irama, atau E. etika? Jadi asas ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa hakikat, bisa landasan, bisa akar, bisa dasar, dan juga bisa fondasi. Nah, jika kita lihat opsi A, instrumen, ini jelas bukan ya. B. sebab, juga masih bukan. C. hakikat, ini jawaban yang benar. D. irama, juga bukan. E. etika, juga bukan. Maka nomor 2, kata asas di sini bersinonim dengan C. hakikat. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Nomor 3, di sini ada kata invasi. Apakah invasi ini memiliki sinonim yaitu A. perdamaian, B. penyerangan, C. keakuratan, D. kejiwaan, atau E. persatuan? Jadi invasi ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa agresi, bisa penyerangan, bisa penyerbuan, yaitu dalam hal untuk memasuki wilayah negara orang lain. Nah, jika kita lihat opsi A, perdamaian, ini bukan ya. B. penyerangan, ini jawaban yang benar. C. keakuratan, bukan. D. kejiwaan, juga bukan. E. persatuan, juga bukan. Maka di sini invasi itu bersinonim dengan B. penyerangan. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata pragmatis. Nah, apakah pragmatis ini bersinonim dengan A. sosok, B. keindahan, C. kejelasan, D. derita, atau E. kemanfaatan? Jadi teman-teman, pragmatis ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa praktis, bisa berguna, atau bisa kemanfaatan. Nah, sekarang kita lihat opsi A, sosok, ini bukan ya. B. keindahan, ini bukan. C. kejelasan, juga bukan. D. derita, bukan juga. E. kemanfaatan, inilah jawaban yang paling benar. Maka di sini nomor 4, pragmatis itu bersinonim dengan E. kemanfaatan. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata flanel. Apakah flanel ini bersinonim dengan A. sarung, B. baju, C. kain, D. batik, atau E. selendang? Jadi flanel ini juga adalah kain atau dia adalah jenis kain. Nah, sekarang kita lihat di opsi A, sarung, ini bukan ya. B. baju, ini bukan. C. kain, inilah jawaban yang benar. D. batik, juga bukan. E. selendang, juga bukan. Maka flanel di sini bersinonim dengan C. kain. Sekarang kita pindah ke nomor 6. Di sini ada kata masyhur. Nah, apakah masyhur ini bersinonim dengan A. bangga, B. biasa, C. populer, D. kampungan, atau E. letih? Jadi masyhur ini juga memiliki beberapa arti, di antaranya bisa populer, bisa terkenal, ataupun bisa ternama. Sekarang kita lihat opsi A, bangga, ini bukan ya. B. biasa, ini bukan.
C. Populer, inilah jawaban yang benar. D. Kampungan, bukan ya. E. Letih juga masih salah. Nah, berarti di sini masyhur itu memiliki sinonim yaitu populer. Nomor 6 adalah C. Sekarang kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 di sini ada kata cupet. Apakah cupet ini bersinonim dengan A. luar biasa, B. tidak normal, C. cukup sekali, D. lebih cukup, atau E. kurang mencukupi? Jadi teman-teman, cupet ini juga memiliki arti atau bisa diartikan dengan kurang mencukupi. Sekarang kita lihat opsi A, luar biasa, ini bukan ya. B, tidak normal, ini salah. C, cukup sekali, ini juga masih bukan jawaban. D, lebih cukup, juga masih bukan jawaban. E, kurang mencukupi, inilah jawaban yang paling benar. Maka di sini cupet bersinonim dengan E, kurang mencukupi. Sekarang kita lanjut soal nomor 8, di sini ada kata cekak. Nah, kira-kira nih, cekak bersinonim dengan apa? Apakah A. garis lurus, B. ukuran lingkar, C. berbelok, D. zigzag, atau E. lonjong? Jadi cekak ini juga bisa diartikan yaitu ukuran lingkar. Sekarang kita cek opsi A, garis lurus, ini bukan ya. B. ukuran lingkar, inilah jawaban yang benar. C. berbelok, masih salah. D. zigzag, salah. E. lonjong juga salah. Maka di sini nomor 8 cekak bersinonim dengan B, ukuran lingkar. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 di sini ada kata senteng. Apakah senteng ini bersinonim dengan A. kerudung, B. kain selendang, C. jilbab, D. topi, atau E. tirai? Jadi senteng ini juga bisa diartikan yaitu kain selendang. Nah, sekarang kita cek opsi A, kerudung, masih salah. B. kain selendang, inilah jawaban yang benar. C. jilbab, ini salah ya. D. topi juga salah. E. tirai juga masih salah. Maka di sini senteng itu bersinonim atau memiliki persamaan kata dengan B, kain selendang. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Di sini ada kata deeskalasi. Nah, apakah deeskalasi ini bersinonim dengan A. tanjakan, B. kenaikan, C. penurunan kegiatan, D. pelepasan, atau E. cerobong? Jadi deeskalasi ini juga bisa diartikan yaitu penurunan kegiatan. Sekarang kita lihat opsi A, tanjakan, ini bukan ya. B. kenaikan juga masih salah. C. penurunan kegiatan, inilah jawaban yang benar. D. pelepasan, salah. E. cerobong juga salah. Maka di sini deeskalasi itu bersinonim dengan C, penurunan kegiatan. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu antonim atau lawan kata. Nomor 1 di sini ada kata dialog. Nah, kira-kira nih, dialog berantonim dengan apa? Apakah A. monolog, B. percakapan, C. cerita, D. terdiam, atau E. menyendiri? Jadi dialog ini juga bisa diartikan yaitu aktivitas percakapan atau aktivitas bercerita yang ada lawan. Berarti jika kita diminta untuk mencari antonim dari dialog, itu bisa aktivitas bercerita yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan kata lain yaitu monolog. Sekarang kita lihat opsi A, monolog, ini benar ya. B. percakapan, ini adalah sinonim dari dialog itu sendiri, berarti ini bukan jawaban. C. cerita juga sinonim dari dialog. D. terdiam, ini salah juga. E. menyendiri, ini juga adalah bukan jawaban. Maka dialog di sini berantonim dengan A, monolog. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata diferensiasi. Apakah diferensiasi ini berantonim dengan A. rekaan, B. intonasi, C. kebijakan, D. ekuivalensi, atau E. pengangguran? Jadi diferensiasi ini juga memiliki arti yaitu proses pembedaan. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonim dari diferensiasi atau proses pembedaan itu, maka bisa keadaan yang sebanding atau keadaan yang sama atau tidak membedakan atau dengan kata lain ekuivalensi. Sekarang kita lihat opsi A, rekaan, ini bukan jawaban. B. intonasi, ini salah. C. kebijakan juga salah. D. ekuivalensi, inilah jawaban yang benar. E. pengangguran, ini juga salah. Maka di sini diferensiasi itu berantonim dengan D. ekuivalensi.
Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata distansi. Apakah distansi ini berantonim dengan A. Rekaman, B. Iritasi, C. Penggabungan, D. Ekuivalensi, atau E. Densitas? Jadi distansi ini juga bisa diartikan yaitu jarak. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonimnya, maka itu bisa menjadi kerapatan, tidak berjarak, atau juga bisa dengan kata densitas. Nah, sekarang kita cek opsi A. Rekaman, ini bukan jawaban. B. Iritasi, juga bukan jawaban. C. Penggabungan, juga masih salah. D. Ekuivalensi, juga salah. E. Densitas, inilah jawaban yang benar. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata padu. Apakah padu ini berlawanan kata dengan A. Padat, B. Berongga, C. Pejal, D. Lunak, atau E. Kimpal? Jadi padu ini juga bisa diartikan yaitu padat. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonimnya, itu bisa berongga atau tidak padat. Sekarang kita lihat opsi A. Padat. Ini salah karena padat adalah sinonim. B. Berongga, inilah jawaban yang benar. C. Pejal, salah. D. Lunak, salah. E. Kimpal juga salah. Maka di sini padu berantonim dengan B. Berongga. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Ada kata elusif. Apakah elusif ini berantonim dengan A. Sukar dipahami, B. Sangat gampang, C. Sulit dimengerti, D. Mudah dipahami, atau E. Solusi? Jadi teman-teman, elusif ini juga bisa diartikan yaitu susah dipahami. Nah, antonim dari susah dipahami atau elusif itu berarti mudah dipahami atau mudah dimengerti. Sekarang kita lihat opsi A. Sukar dipahami, ini adalah sinonim, berarti ini masih salah. B. Sangat gampang, ini masih kurang tepat. C. Sulit dimengerti, ini adalah sinonim, berarti masih salah. D. Mudah dipahami, inilah jawaban yang paling benar. E. Solusi, ini juga masih salah. Maka di sini nomor 6, elusif itu berantonim atau berlawanan kata itu dengan D. Mudah dipahami. Sekarang kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 di sini ada kata esoteris. Nah, kira-kira nih esoteris ini berantonim dengan apa? Apakah A. Lepas, B. Setengah, C. Terbuka, D. Tertutup, atau E. Rapat? Jadi esoteris ini juga bisa diartikan yaitu bersifat rahasia atau bersifat khusus atau bersifat sangat tertutup. Nah, jika kita mencari antonim dari kata esoteris itu bisa terbuka atau tidak rahasia atau umum. Sekarang kita lihat opsi A. Lepas, ini masih kurang tepat. B. Setengah, juga masih kurang tepat. C. Terbuka, inilah jawaban yang benar. D. Tertutup, ini sinonim dari esoteris, maka ini masih bukan. E. Rapat, juga masih salah. Maka di sini esoteris itu berlawanan kata dengan C. Terbuka. Kita lanjut soal nomor 8. Di sini ada kata revolusi. Nah, kira-kira nih revolusi ini berantonim dengan apa? Apakah A. Perubahan cepat, B. Evolusi, C. Generasi, D. Perputaran, atau E. Melingkar? Jadi revolusi ini juga bisa diartikan yaitu perubahan cepat. Nah, jika diminta perubahan cepat berarti antonimnya adalah perubahan yang lambat atau dengan kata lain evolusi. Sekarang kita lihat opsi A. Perubahan cepat. Ini adalah sinonim, maka dia salah. B. Evolusi, inilah jawaban yang benar. C. Generasi, salah ya. D. Perputaran, juga salah. E. Melingkar, juga salah. Maka di sini revolusi itu berlawanan kata dengan B. Evolusi. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9 di sini ada kata fiksi. Nah, apakah fiksi ini berantonim dengan A. Khayal, B. Ilmu, C. Bidang, D. Fakta, atau E. Ilmiah? Jadi fiksi ini juga bisa diartikan yaitu tidak nyata. Nah, jika diminta antonim dari tidak nyata itu bisa nyata atau bisa fakta. Sekarang kita cek opsi A. Khayal, ini salah satu sinonim dari fiksi, maka ini bukan jawaban. B. Ilmu, juga bukan. C. Bidang, juga salah ya. D. Fakta, inilah jawaban yang benar. E. Ilmiah, ini juga masih kurang tepat. Maka di sini fiksi itu berantonim dengan D. Fakta. Kita lanjut soal nomor 10. Di sini ada kata feminim.
Nah, kira-kira nih, feminim ini berlawanan kata dengan apa? Apakah A anak muda, B maskulin, C banci, D wanita, atau E dewasa? Jadi feminim ini juga bisa diartikan atau memiliki arti yaitu sifat keperempuanan. Berarti jika diminta antonimnya itu bisa menjadi sifat kelakian atau dengan kata lain maskulin. Kita lihat opsi A, anak muda ini bukan jawaban. B maskulin inilah jawaban yang benar. C banci ini bukan jawaban. D wanita juga bukan. E dewasa juga masih salah. Maka di sini feminim itu berantonim dengan B maskulin. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang analogi atau padanan kata. Nomor 1, di sini ada kata osteologi (2 tulang). Nah, kira-kira nih, padanan katanya itu seperti apa atau analoginya seperti apa? Dan jawabannya apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Jadi, osteologi ini juga bisa kita analogikan menjadi osteologi adalah ilmu kesehatan yang fokus pada tulang atau yang mempelajari tentang tulang. Nah, sekarang kita coba kaitkan di opsi A, fetologi, ilmu kesehatan yang membahas tentang persendian. Ini salah ya, karena fetologi itu adalah ilmu kesehatan yang membahas tentang janin. Jadi tidak membahas tentang persendian. Kita lihat opsi B, darah, (2 hematologi. Ini salah ya, karena tidak sepadan dengan soal atau terbalik. Sekarang opsi C, nefrologi, (2 ginjal. Inilah jawaban yang benar karena nefrologi ini adalah ilmu kesehatan yang membahas tentang ginjal. Opsi D, saraf neurologi. Ini salah karena tidak sepadan dengan soal atau tidak sepadan posisinya dengan soal. Kita lihat opsi E, jantung, (2 kardiologi. Ini juga salah karena posisinya tidak sepadan dengan soal. Berarti nomor 1 osteologi (2 tulang) itu sepadan dengan C, nefrologi (2 ginjal). Kita beranjak ke soal nomor 2. Di sini ada kata melolong (2 serigala. Ini bisa kita analogikan serigala mengeluarkan suara dengan cara melolong. Sekarang kita gunakan di opsi A, mengiung kucing. Ini terbalik ya, maka ini salah. B, harimau berkicau. Ini harimau tidak berkicau, berarti ini salah. C, pipit mengaum. Ini juga salah ya, pipit itu tidak mengaum. D, kuda meringkik. Ini jawaban yang benar. E, melolong anjing. Ini terbalik ya, maka ini salah. Maka nomor 2, melolong (2 serigala itu sepadan dengan meringkik (2 kuda. Nomor 2 adalah D. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata persendian (2 artrologi. Nah, ini analoginya bisa menjadi artrologi ini adalah ilmu kesehatan yang membahas tentang persendian. Sekarang kita gunakan di opsi nefrologi, ilmu kesehatan yang membahas tulang. Ini salah ya, karena nefrologi ini adalah ilmu kesehatan yang membahas tentang ginjal. B, miologi, ilmu kesehatan yang membahas darah. Ini masih salah ya, karena miologi ini adalah ilmu kesehatan yang membahas tentang otot. C, sel individu, ilmu kesehatan histologi. Ini salah juga ya, karena dia terbalik atau tidak sepadan posisinya dengan soal. D, fetologi, ilmu kesehatan yang membahas janin. Ini adalah jawaban yang benar. E, virus, penyakit. Ini adalah tidak berkaitan. Maka nomor 3, persendian (2 artrologi itu sepadan dengan D, janin (2 fetologi. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Di sini ada kata etologi (2 cabang ilmu hewan. Nah, ini bisa kita analogikan menjadi etologi adalah ilmu yang membahas tentang hewan atau etologi adalah cabang ilmu tentang hewan. Sekarang kita gunakan di opsi A, briologi adalah cabang ilmu tentang lumut. Ini benar ya. B, agrologi adalah cabang ilmu tumbuhan. Ini salah karena agrologi ini adalah cabang ilmu pertanian.
C. Ilmu kecantikan titik 2 kosmetologi. Ini salah ya karena posisinya tidak sepadan dengan soal. D. Antropologi titik 2 bakteriologi. Ini juga salah karena antropologi ini adalah ilmu tentang manusia. Kemudian E. Cabang ilmu pertanian titik 2 agrologi. Ini juga salah karena tidak sepadan posisinya dengan soal. Maka nomor 4 di sini kita ketemu jawabannya, yaitu etologi titik 2 cabang ilmu hewan itu sepadan dengan A. Briologi titik 2 cabang ilmu lumut. Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata dekoder titik 2 ahli sandi. Ini bisa kita analogikan menjadi dekoder adalah istilah untuk seseorang yang ahli di bidang sandi. Sekarang kita gunakan di opsi A. Ahli penyakit kulit titik 2 dermatolog. Ini terbalik ya, maka ini salah. B. Arkeolog titik 2 antropolog. Ini salah ya. C. Etnolog titik 2 ahli budaya. Ini benar. D. Anestesiolog titik 2 ahli bakteri. Ini masih salah ya, karena anestesiolog ini bukan ahli bakteri melainkan ahli anestesi. Kemudian E. Ahli etnografi titik 2 etnograf. Ini juga masih salah ya karena tidak sepadan dengan soal. Berarti kita ketemu nomor 5 dekoder titik 2 ahli sandi itu sepadan dengan C. Etnolog titik 2 ahli budaya. Sekarang kita pindah ke soal nomor 6. Di sini ada kata sasaran titik 2 target. Nah, ini bisa kita analogikan menjadi sasaran dan target ini adalah memiliki arti yang sama atau mereka bersinonim. Nah, sekarang kita gunakan di opsi A. Abadi titik 2 fana. Ini salah ya karena tidak bersinonim. B. Lesung pipi titik 2 lekik. Ini bisa jadi. C. Akibat titik 2 biasa. Ini tidak ada kaitannya. D. Malas titik 2 rajin. Ini tidak bersinonim. E. Letih titik 2 kuat. Ini juga tidak bersinonim. Maka nomor 6 sasaran titik 2 target itu sepadan dengan B. Lesung pipi titik 2 lekik. Oke teman-teman semuanya, nomor 6 ini adalah soal terakhir dari pembahasan analogi. Sebelumnya tadi kita telah membahas 10 soal sinonim, 10 soal antonim, dan 6 soal analogi. Oke teman-teman semuanya, video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.